Oke, bareng kita lagi Here We Go Talks dengan narasumber hari ini dengan teman-teman UC Family Business Community Indonesia. Yang pasti saya mau kenalin dulu. Kalau saya kan Hatalia, selaku Deputy of Education and Community of UC Family Center. Saya nggak sendirian di sini, mungkin bisa kenalin dulu dengan halo Rachel and Kane. Silakan Rachel dulu ya. Oh iya. Baik, perkenalkan nama saya Rachel Sandriana. Saya berasal dari Fembes generasi 12 yang sekarang sebentar lagi mau wisuda. Waduh, sudah tahun ini. Iya. Ini semua mumet kayaknya ya. Ya. Ya kalau saya kan Dilan Ismail Jayakusuma, saya Fembus angkatan ke-14. Kalau saya wisudanya masih lama. Oh ya, tapi kan bisa angkatan 14 ya. Iya. Berarti berada berapa tahun ini kalau Rachel sama? Berada 2 tahun kita. 2 tahun ya. Iya. Oh, oke. Ya, kita udah pingin tahu nih kan kedatangan kedua kakak adik. Di sini ngomong saudara kandung. Ya, kandung. Aman. Kamu mau kirim? Iya, saudara kandung ya. Aman. Jadi kita mau dengar dulu. Kalau boleh tahu apa sih bisnis keluarganya yang mau ngomong? Siapa nih? Boleh kalau gitu gantian jelasin aja ya. Oh, iya. Kami ini bergerak di bidang kelistrikan, trafo. Nah, merek kami adalah Trafo Belt. Nah, ini di bagian sound system, amplifier gitu-gitu ya, lebih ke arah ke power supply lah. Oh ya, kalau pabrik kami itu, perusahaan kami itu sudah berdiri dari tahun 1979. Itu dari generasi engkong. Jadi kita generasi ketiga. Oh, luar biasa ini. Berarti generasi yang melanjutkan, tidak menghancurkan. Iya, benar. Melanjutkan. Doakan saja. Amin, doakan ya. Pasti. Oke, kalau begitu lokasinya di mana, Rachel? Oh, kita domisili di Surabaya Timur. Oh, Surabaya Timur. Yes. Jalan apa? Siapa tahu mampir gitu ya, teman-teman di sini. Kita pabriknya itu di Ploso Timur. Oh, Pelosok Timur. Yes. Oke. Kalau boleh tahu bukanya jam berapa? Mungkin Ken. Ini kan uji Ken ini kan. Iya, benar harus diuji. Kalau kita buka ya, kita sesuai standarnya. Biasanya orang-orang buka ya jam 7.30 sampai jam 4.30. Oh. Tapi kalau kadang kita ada kerjaan yang ekstra yang harus dikebut nih, harus ada deadline supaya kita nggak dimarahin customer, ya kita harus lembur. Oh, wow. Tuh, Oke, ini cukup menarik ya. Jadi bukan fleksibel, sesuai standar. sesuai standar. Standar. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita mau bermain sesuatu. Oke? Oke. Silakan. Dulu. Gitu ya. Oke. Hari ini spesial teman-teman. Jadi namanya Sadbling in Business. Bisa akur nggak sih? Ya. Ini benar-benar diuji ya. Ya, Akuran menarik. Anda gitu ya. Tapi ingat akur yang dimaksud tuh akur yang baik ya. Yes. Gitu. Oke, kita pingin langsung ke pertanyaan pertama. Jadi buat segmen ini ya, nanti saya bacakan pertanyaannya. Rachel sama Ken, siapa yang pencet bel duluan, dulu jawab siapakah, gitu ya. Iya. Tapi kalau mau ngaku diri sendiri nggak bisa. Jadi dia harus nunjuk. Oh iya. Tapi kalau ternyata kalian belum mengenal diri Anda dan juga belum mengenal ini, berarti dipertanyakan gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya dua-duanya sama-sama ini terus nggak mau ngalah, kita ada dare. Dare-nya apa nanti ya? Pertanyaan pertama, ya. Siapa yang paling sering telat rapat? Oke, dulu. Ya jelas Cici, soalnya kan cewek itu ribet. Aduh. Cewek ini ribet. Belum udah siap-siap, belum make upan keluar rambutnya belum kering. Tenang, oke. Tenang, nanti aslinya ada es campur di belakangnya. Panas sih. Panas. Terus apa lagi? Udah. Ya lupa. lebih rempong lah. Oh, lebih rempong. Oke, lebih rempong. Kalau Rachel ada pembelaan diri nggak? Ya, kalau memang sih kalau jadi perempuan itu agak rempong. Tapi itu kan supaya kalau ketemu sama orang itu terlihat formal. Oke, dia memberikan alasan ya. Iya. Jadi setelah ini kalau perdebatan ini nggak selesai bisa lakukan di belakang ya. Iya, nanti kita satu rumah. Satu rumah ya. Oke. Tadi sudah ada pembelaan dari yang mengakui. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling susah dikasih kritik? Dikritik, kalau misalnya dikritik itu udah kayak memberontak gitu loh. Udah pasti. Oh iya.
Siapa? Cece. Soalnya kenapa? Kalau misalnya orang kita kasih kritik kan biasanya diem ya. Oh iya dengerin. Oh iya salah aku di sini. Tapi Cece ini enggak. Lo kon dong ini yo. Langsung udah mati harus gini. Iya. Udah. Iya. Iya. Oke, dari Rachel ada pembelaan nggak dari? Ya mungkin ini juga dari sisi saya, kan Iya. saya perempuan ya. Perempuan itu cenderung lebih teliti. Oke. Nah kadang kan kalau salah itu ada alasannya memang. Oh, oke. Ya kadang kalau adikku itu kan terlalu kurang rapi. Oh, oke. Ya kan ini menjadi evaluasi Benar, bersama. evaluasi Ya, bersama. mungkin dari sudut pandang ini seperti apa, sudut pandang ini seperti apa. Hari ini terbuka ya. Yes. Oke. Siapa yang paling jago negosiasi ke supplier? Oke, siapa? Ken. Oke. Kenapa? Karena Ken itu tipikal orang yang lebih santai, Oke. sehingga bisa beradaptasi kalau ketemu orang baru. Oke. Kan semua orang itu kan berbeda-beda, ada sifatnya masing-masing. Nah, adikku ini bisa mengimbangi sehingga bisa menjalin koneksi itu luas kalau adikku ini. Oh, oke. Ken? Kamu nggak mau mengucapkan sesuatu setelah mendapat pujian dari Cici? Ya, bener sih. Nah, Ya, bener. Soalnya kenapa? Saya ini lebih kalau orang ngomong kan di luar tuh kalau anak muda Gen Z ngomong kan ekstrovert. Oke. Nah, saya ini lebih gampang ngomong sama orang. Nah, kalau Cici ini lebih arah di balik layar. Oh, oke. Nah, Cici ini lebih mikir di balik layar. Tapi ya yang tetap yang kebanyakan yang terjun untuk misalnya nego ngobrol sama orang luar ya kebanyakan saya. Oh, Tuh. oke. Berarti sudah membagi tugas. yes. Ya. Biar akur. Ya. Ya. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling sering bilang aku sibuk tapi lagi santai? Oke. Apa siapa? Siapa Ke? Iya. Kenapa kamu kok bisa melihat itu? Aku sibuk tapi ternyata di kamar tidur. Oke, nanti ya pembelaannya. Oh, pada saat kapan aku itu? Kan kadang aku kepingin ke pabrik kan, nggak bisa nyetir, kayak ayo kan kita nganggur-nganggur ke pabrik. Wah, nganggurnya produktif ya. Oke. Bener. Mungkin saat itu kamu udah jalan mimpi. Gimana? Saya lagi sibuk berdoa. Oh, berdoa. Berdoanya Berdoa dan berpuasa. berdoa dan berpuasa. Kita kan nggak mungkin kan kalau doa ngomong-ngomong aku lagi doa. Wah, nggak mungkin kan. Ya, nanti nggak khusyuk doanya. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke segmen berikutnya, tapi tetap sama. Belnya ini akan semakin panas. Oh, karena oke. kita akan membedah emosional Anda, gitu ya. Siapa yang paling suka ngambek? Siapa nih? Siapa ya? Oh, ini kamarnya kau. Nggak tahu. Siapa Rachel? Ken. Kayak Gak bisa. Kenapa? Tapi ini mungkin juga ada sisi dari akunya ya. Jadi aku Oke, tuh oke. tipe orang yang langsung ngomong apa adanya. Oke. Nah, kadang itu kurang difilter kayak kamu kok gitu sih. Nah, itu. Nah, kadang adikku itu agak tersinggung dengan aku yang terlalu langsung gitu ngomongnya. Ken, mohon maaf tadi udah tahu maksudnya apa soalnya ya. Apa kebiasaannya berarti bukan ngambek karena ada situasi tertentu ya, bukan berarti langsung asal ngambek aja enggak ya, Enggak. maksudnya ya. Ya. Oke. Soalnya kan Cece itu kalau ngomong lebih ceplas-ceplos ya. Oh ya. Oke, kita lanjut. Siapa yang paling suka debat? Oh. Oke. Cece suka debat sih. Kenapa? Soalnya kalau misalnya ada kadang kan kalau ada orang itu yang misalnya nggak sesuai hatinya, nggak sesuai apa itu ya udah diem aja, oh ya wis matiin ya belakang, tapi ya itu kan Cece ceplas-ceplos hidup orang. Jadi didebat terus sama dia. Heeh. Oke. Oke, kita lanjut. Siapa yang paling susah dihubungi? Kenapa? Ken. Kenapa Rece? Karena Ken itu sering kalau HP itu di silent.
Mungkin karena sering negosiasi, jadi HP-nya kebanyakan di silent. Oke. Susah dihubungi, di Susah telepon nggak dihubungi. angkat. Oke, nah segini kita buka HP-nya ya. Yes. Gak di siaran ini. Kita lanjut ya. Siapa yang paling deket sama staff seniornya papa mama di bisnis keluarga? Staff senior, Antara kalian berdua? mungkin kita berdua dekat sih. Oh, Iya. berdua. Berdua kita dekat sih. Oh, bagus. Kok bisa begitu? Soalnya ya kita saling membutuhkan di hal yang berbeda. Oh, Jadi misalnya Cici ini butuh, ini misal ya, Cici Ya. butuh kepala senior kami ini di bidang stok. Ya. Nah, saya butuh di bidang bahan baku kurang apa aja atau apa gitu. Jadi ya kalau ngomong deket sih kita sama-sama deket. oh. Jadi sama-sama feel free lah untuk kontak, untuk ngomong tuh udah kayak teman sendiri. Oh, ini menarik ya. Jadi ada di balik ketidakakuranan tadi dikit-dikit debat dikit, tapi ada keakuran di sisi ini ya. Iya. Saling melengkapi ya. sesama Benar. lainnya. Kalau akur nggak ada debat sama sekali, dipertanyakan berarti. Iya. Berarti bukan kandung itu ya? Ya bukan. Bukan kandung atau tutup-tutupi. Oh iya, iya. Benar. Oke, sebelum main yes and no, saya mau tanya sama Ken dulu ya. Apa kata-kata yang paling berkesan dari Rachel selama kamu terlibat di dalam keluarga lah, atau dalam kehidupan sehari-hari yang inget sampai sekarang, yang mungkin kelihatannya simple, ternyata itu berkesan dan menguatkan kamu dalam kehidupan sehari-hari? Ini ngomong yang mengesan atau yang menyakitkan ya? Yang berkesan. Oh, yang berkesan ya? jangan Bukan yang menyakitkan ya? Oh, Tadi yang debatnya tadi udah selesai. oh, tadi selesai ya? Berarti ini bagian yang adem-adem ya? Iya, iya. Oke, kalau bagian yang adem-adem sih ada panasnya dikit tetap. Cuma yang paling saya ingat itu ya kalau bisa lebih gimana ya, kalau janjian sama orang, kalau bisa lebih nggak santai-santai, lebih kalau bisa ya nggak telat, lebih maksudnya kita datang lebih dulu itu nggak apa-apa daripada kita itu telat. Wah. Soalnya kan saya senengnya ya santai-santai gitu. Janjian 10.50 jam 10.40 baru berangkat. Oh, oke. Betul. Ini menarik ya. Menarik. Tapi kamu dapat itu sebagai pembelajaran. Iya, meskipun simpel sih ya. Cuma ya, oh iya ya. Dia ngomong kalau misalnya kamu yang nunggu orang itu bete nggak kira-kira? Wah, ini katanya Rachel. Ini tertancap ke sini. Iya. Oke, selanjutnya sebaliknya kita mau tanya Rachel. Rachel, apa yang kamu paling ingat dan paling berkesan dari kata-kata yang adem ya? Terus dari Ken. Iya, kalau dari aku sih mungkin ya kita kan juga sering kalau pulang bareng, naik mobil bareng gitu kan. Kita di mobil itu sering ngomong-ngomong gitu. Kalau misalnya habis perdebatan itu Meskipun tadi. ada panasnya dikit. Nah, ya itu. Nyetir sambil merah ini. Nah, ya itu. Nah, aku inget dia bilang ke aku kalau harus lebih terbuka lagi kalau dikritik gitu. Ini sangat ini ya, langsung terbuka di sini ya. Iya. Terima kasih, dengan pertemuan ini kita semakin terbuka ya. Benar. Kita lanjut ke selanjutnya. Udah megang pedal yes or no gitu ya. Kita mau tanya dari kedua saudara kita ya. Kalian bangga nggak bekerja sama sebagai kakak adik di dalam bisnis keluarga Anda sebagai penerus? 1, 2, 3. Wah, yes! Kami ready. Menarik. Kenapa? Boleh dari Rachel dulu ya, Bang. Rachel. Oke, kalau dari aku ini kan kalau saya itu kita ini dididik dari keluarga Kristen. Ya. Jadi orang tua itu sering bilang kalau menghormati orang tua itu kamu bisa panjang umur. Nah, dari sana kita itu berusaha untuk menghormati orang tua supaya lebih akur, supaya berkat Tuhan itu mengalir atas kita, supaya Tuhan itu berkenan atas bisnis kita itu tadi. Luar biasa, Haskini wong Yes. naik ya. Yes. Oh, Bapak Ibu deh. Papa mamanya Ken sama Rachel. Oke, lanjut Ken. Nah, kalau untuk saya ya despite kekurangannya Cici yang sebagai tadi yang kita tahu itu, tapi saya tetap bangga untuk bekerja sama cici saya, kan gimana ya tetap cici saya. Nah, dan saya juga ingin membanggakan orang tua saya. Jadi lihat ini loh, anakmu bisa akur. Meskipun bukan akur tiap hari ya, pasti kalau debat itu pastilah
debat itu sering lah, pasti sangat sering. Tapi yang dilihat adalah bagaimana caranya at the end of the day kita itu tetap udah kayak biasa lagi. Maksudnya udah nyingkir masalah-masalah yang lama. Ya sebenarnya komunikasi lah yang paling penting. Wow, oke. Anak-anak muda dan penerus, jangan lupa kata-kata hikmat ya dari Rachel sama Ken, kedua kakak beradik ini. Jadi spesial hari ini kita langsung datengin kakak beradik gitu ya, dan udah langsung terjun di dalam keluarganya ya. Teman-teman, buat teman-teman yang nonton hari ini, terima kasih. Kita terima kasih buat Ken dan juga Rachel. Kita say bye-bye. Bye-bye.